Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Ramadan sudah di depan mata. Ini kesempatan emas bagi kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya guna sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan Islam, iman, sehat walafiat, aman sentosa, dimudahkan beramal soleh di dalamnya, dan semoga amal soleh yang akan kita kerjakan dan yang sudah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Alhamdulillah, tadi rencana kami ingin menyampaikan kado spesial untuk menyambut Ramadan, namun mengingat fikih Ramadan sudah sering disampaikan setiap tahun, maka untuk kesempatan kali ini kita akan mengambil sisi yang lain, yaitu motivasi keimanan selama di bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, dan insya Allah ini pertemuan terakhir ya sebelum Ramadan, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita dapat istiqomah
selepas Ramadan untuk melanjutkan majelis taklim yang sudah kita rutinkan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan itu adalah kesempatan untuk kita menata kembali keimanan kita. Sebab iman itu perlu terus dimotivasi agar dapat terus istiqomah. Dari amalan puasa di bulan Ramadan, kita bisa mengambil berbagai pelajaran untuk memotivasi dan meningkatkan iman kita. Karena iman itu adalah keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan, dan iman berkurang lantaran maksiat. Maka kaum muslimin, di kesempatan ini sebagai bekal di bulan Ramadan, kita akan memberikan beberapa motivasi untuk bersemangat beramal di bulan Ramadan. Motivasi pertama, ketahuilah bahwasanya puasa itu untuk meraih takwa. Puasa itu untuk meraih takwa. Sungguh di bulan Ramadan banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. Pelajaran tersebut sulit didapati titik ujungnya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil yang paling besar di bulan Ramadan nanti adalah pelajaran takwa. Bahkan setiap amalan yang ada di bulan Ramadan itu bertujuan untuk meraih takwa. Wa'lamu, ketahuilah bahwa takwa itu sebaik-baiknya bekal, bahwa takwa sebaik-baik pakaian yang dikenakan seorang muslim. Dan takwa inilah yang menjadi wasiat umat terdahulu dan umat yang akan datang sampai hari kiamat. Dan takwa inilah jalan keluar dari berbagai kesulitan. Dan takwa juga menjadi sebab pertolongan kita saat kematian. Dan takwa jalan menuju ketenangan. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Syarah Arba'in Nawawi jilid 1 halaman 404, Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, intinya takwa adalah wasiat Allah kepada seluruh makhluknya. Takwa juga menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan, beliau pun menasihati mereka yang pertama dan utama hendaknya menetapi takwa, yang semua bertujuan supaya dengan takwa manusia meraih kebaikan. Intaha nukilan dari Ibnu Rajab. Kemudian apa itu takwa? Tolak bin Habib rahimahullah menyebutkan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju rahmatallah. Takwa itu engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas petunjuk dari Allah dan mengharap rahmat Allah. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafa azaballah. Dan engkau meninggalkan maksiat yang Allah haramkan atas petunjuk darinya dan atas dasar takut kepadanya. Wa aslut taqwa ay ya'lamal abdu ma yuttaqa tsumma yattaqi, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Takwa asalnya seseorang mengetahui apa yang mesti ia hindari lalu ia tinggalkan. Itu takwa. Aun bin Abdillah berkata, tamamut taqwa an tabtaghi alima ma lam yu'lam minha
ila ma ulima minha. Takwa yang sebenarnya, takwa yang sempurna adalah jika seseorang ingin tahu sesuatu yang tidak ia ketahui hingga ia pun akhirnya menjadi tahu. Ungkapan ini sangat mendalam. Maksudnya apa? Maksud dari ucapan Aun bin Abdillah ini adalah takwa yang sempurna itu bukan sekedar menjalankan ibadah lahiriah saja, tetapi juga memahami dan mendalami maknanya dengan ilmu. Maka orang yang bertakwa seharusnya tidak merasa cukup dengan pemahaman yang ada, tapi dia hendaknya terus mencari ilmu untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya. Sehingga takwa tidak statis. Takwa itu dinamis dan terus bertambah dengan ilmu. Itu takwa. Kemudian dari sini juga menurut apa yang beliau sampaikan, di antara tanda ketakwaan sejati kesediaan untuk belajar dari orang yang lebih berilmu tentang agama dan takwa. Dan inilah cerminan dari sikap rendah hati atau tawadhu, ya, sehingga dia terus semangat dalam mencari ilmu sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam. Itu takwa. Kemudian Ma'ruf Al-Karkhi berkata dari Bakar bin Khunais, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi? Bagaimana seseorang bisa dikatakan bertakwa sedangkan ia tidak mengetahui apa yang mesti ia jauhi? Lalu Ma'ruf berkata, idza kunta la tuhsinu tattaqi akal riba, wa idza kunta la tuhsinu tattaqi laqaitaka imra'atun falam taghudda basaraka. Jika engkau tidak baik dalam bertakwa, maka pasti engkau akan terjerumus ke dalam riba. Kalau engkau tidak hati-hati dalam bertakwa, maka pasti engkau akan memandang seorang wanita, lantas pandanganmu tidak engkau tundukkan. Inilah takwa, kata Ma'ruf Al-Karkhi atau Al-Karkhi. Sehingga ulama menyebut bulan Ramadan dengan syahrut takwa, dengan bulan takwa. Dan memang tujuan puasa kita nanti adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Mari kita lihat penjelasan Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan ketika menjelaskan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa, fa inna siyama min akbari asbabit taqwa, karena puasa itu merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan takwa. Kenapa? Li'anna fihi imtithala amrillahi wajtinaba nahyi, karena di dalam puasa terdapat ketundukan, kepatuhan kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Famimma ishtamala alaihi minat taqwa, dan di antara cakupan dari takwa dalam berpuasa, annas-shaima yatruku ma haramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima'i wa nahwiha. Bahwasannya, kata beliau, orang yang bertakwa itu dia meninggalkan yang Allah haramkan untuknya
berupa makan, minum, berhubungan badan dan yang semisalnya di siang Ramadan, allati tamilu ilaiha nafsu, yang mana nafsu kita condong kepadanya, dalam rangka mutaqarriban bidzalika ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, rajian bitarkiha, dan mengharapkan pahala dengan meninggalkan itu, sawabah, itu ganjaran. Fahadha minat taqwa, ini juga bagian dari takwa. Wa minha, dan di antara juga annas-shaima yudarribu nafsah ala muraqabatillahi ta'ala, orang berpuasa itu melatih dirinya untuk bertakarrub, merasa diawasi, muraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatruku ma tahwa nafsu, dia meninggalkan apa yang diinginkan nafsunya, ma'a qudratiha alaihi, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Kenapa? Li'ilmihi bittila'illahi alaihi, karena dia mengetahui bahwasannya Allah selalu memantaunya, mengawasinya. Itu bagian dari takwa. Wa minha, dan yang berikutnya kata Syekh, annasyiyama yudayyiku majariya syaitan, setan itu menyempitkan peredaran, ya, perjalanan setan pada diri kita. Fa inna yajri min ibni adam majrad dam, karena setan itu berjalan pada aliran darah anak cucu Adam. Fa bisyam, maka dengan puasa, yad'ufu nufudhuhu, menjadi lemah, wa taqillu minhul ma'asi, sehingga maksiat menjadi berkurang. Wa minha, dan diantaranya kenapa puasa itu menjadi sarana terbesar mendapatkan takwa, annas-shaima fil ghalib taksuru ta'atuh, karena umumnya orang berpuasa itu memperbanyak ketaatan kepada Allah. Wa ta'atu min khisalit taqwa, dan ketaatan bagian dari takwa. Wa minha, dan diantaranya kata beliau, annal ghaniyya idza dzaqa alamal ju', orang kaya ketika merasakan, ya, sakitnya rasa lapar, aujabalahu dzalik muwasatal fuqara al mu'dimin, maka itu akan mendorong dirinya untuk membantu orang-orang fakir yang membutuhkan. Wa hadza min khisalit taqwa, dan ini juga bagian dari ketakwaan. Itu kata beliau, ya. Kenapa takwa, puasa menjadi salah satu sebab terbesar kita mendapatkan ketakwaan. Naam. Tafsir Taisir Karimir Rahman halaman 86. Kemudian motivasi kedua kaum muslimin, yang pertama apa tadi? Puasa untuk meraih takwa. Yang kedua, puasa karena iman dan mengharap pahala. Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan disertai imanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menjelaskan yang dimaksud dengan berpuasa atas dasar iman atau imanan, yaitu berpuasa karena meyakini kewajiban puasa, meyakini ganjaran yang dijanjikan bagi orang yang berpuasa. Banyak pahala orang berpuasa, dijanjikan dengan telaga ar-roya, pintu surga babur royan. Royan artinya segar, puas, tidak haus selamanya, ya. Kemudian dilipat gandakan pahalanya, mendapat syafaat, banyak sekali, ya. Kata Al-Khattabi dalam kitab Fathul Bari jilid 4 halaman 115, yang dimaksud dengan ihtisab yaitu terkait dengan niat. Artinya berpuasa dengan niat
untuk mengharap balasan baik dari Allah semata. Jika seseorang berniat demikian, ia tidak akan merasa berat dan tidak akan merasa lama ketika menjalani puasa. Sehingga kalau dikaji kembali hadis ini menunjukkan itulah hakikat puasa yang benar. Jadi benarnya puasa jika didasari atas iman dan puasa dilakukan dengan ikhlas, mengharap pahalanya Allah, mengagungkan syariatnya Allah, dan bukan melakukan puasa atas dasar riya, pamer, ataupun mencari pujian, atau hanya mengikuti kebiasaan masyarakat sekitar. Nah, insya Allah kalau seseorang mendasari puasanya karena iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, mengharap ridhonya Allah, hati akan tenang, hati akan lapang, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, makanya lishaim farhatan, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dia bahagia ketika berbuka, dia bahagia ketika bertemu dengan Allah. Coba kita ingat kenangan terindah yang masih kita rasakan puasa tahun-tahun kemarin apa kira-kira? Nah ini jamaah, kata ulama, kapan mendapatkan farhah ini, kebahagiaan ini? Ketika menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya, menjalankan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, adab-adabnya, baru mendapatkan kebahagiaan. Karena banyak orang puasa justru berkeluh kesah, banyak orang berpuasa terbebani. Nah, kenapa? Karena puasa nggak sempurna. Itu jam yang berbahagia. Nah, kemudian motivasi yang ketiga, pahala puasa itu tak terhingga. Kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak cucu Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla illa sauma, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan akulah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia yang meninggalkan makan dan minumnya, meninggalkan syahwatnya karena aku. Lis-shaim farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan orang puasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Wala khulufu fihi abyab indallah mirhil misk, dan aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Rawahu al-Bukhari dan Muslim. Jamaah, ya, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya. Hanya Allah yang tahu bilangan kelipatannya. Kenapa? Karena kata Ibnu Rajab Al-Hambali, karena orang yang menjalankan puasa berarti menjalankan sikap sabar. Motivasi keempat, Ramadan itu jamaah mengajarkan kesabaran. Bulan Ramadan itu mengajarkan kita untuk bersabar. Karenanya pahala yang dijanjikan tanpa batas, tak terhingga. Hadis barusan kita sebutkan, ya, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya
hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Intinya kaum muslimin, ketika kita berpuasa, kita menempuh 3 bentuk kesabaran. Yang pertama, sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah, yaitu ketaatan ibadah puasa. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan yang haram. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Nah, ketiganya ada pada puasa. Ketika puasa, jenengan menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi yang diharamkan, juga bersabar dari hal-hal yang menyakitkan seperti menahan lapar, dahaga, badan lemes, ya, itu menyakitkan, ya, sehingga puasa tak terhingga balasannya. Motivasi yang kelima, pintu surga Ar-Rayyan spesial, istimewa untuk orang yang berpuasa, ya. Dan surga memiliki 8 pintu. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di surga ada 1 pintu khusus namanya Babur Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati. Akan masuk darinya orang-orang yang berpuasa dari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali ahli puasa. Yuqalul aina shaimun. Di mana orang-orang yang berpuasa? Yaqumun, lalu mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Lalu tidak masuk kecuali mereka. Fa idza dakhalu ughliqa. Kalau mereka sudah masuk, ditutup rapat-rapat, jeglek. Falam yadkhul minhu ahadun. Tidak masuk setelah itu, ya, seorang pun. Rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor 189, Muslim 11552. Hadis ini jamaah menunjukkan, kata Ibnu Hajar, tentang keistimewaan puasa. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Ya. Yang kedua, karena orang yang berpuasa karena Allah, dia meninggalkan yang dilarang karena Allah, maka Allah akan balas dengan yang lebih baik. Dalam hadis Ahmad jilid 5 halaman 78 yang sahih, innaka lang tada'a syai'an ittiqa Allah illa a'taqallahu khairam minhu. Nanti ada versi yang lain kita jelaskan. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, ingat, meninggalkannya karena Allah, illa a'taqallahu khairam minhu, maka Allah akan mengganti untukmu dengan yang lebih baik. Orang berpuasa meninggalkan syahwatnya karena Allah, meninggalkan makan minumnya karena Allah, maka Allah pun mengganti dengan yang lebih baik di akhirat kelak. Dia diberi minum dari Babur Rayyan, sekali teguk tidak akan haus selama-lamanya dan terasa seger terus tenggorokannya. Masya Allah. Yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Ya, dia meninggalkan, ya, syahwatnya, makan minumnya karena Allah. Ya, maka Allah pun mengganti dengan yang lebih baik. Nah, maka kaum muslimin, berpuasalah karena Allah, bukan karena orang lain. Motivasi yang keenam, Ramadan itu bulan Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, al-ayah. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkan permulaan Al-Quran.
sebagai petunjuk bagi manusia dan furqan, pembeda bagi manusia. Maka kaum muslimin, di bulan Ramadan banyak orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mentadabburi isi kandungan Al-Quran. Masya Allah ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Al-Bukhari nomor 3554 dan Muslim nomor 2307, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, Nabi itu jamaah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi lebih dermawan ketika di bulan Ramadan, lebih membara kedermawanannya. Kenapa? Ini spesial. Hina yalqau Jibril, apalagi ketika Jibril berkunjung. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan Jibril menemui Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran, tadarus. Jibril setor hafalan, Nabi menyimak. Nabi setor hafalan, Jibril menyimak. Itu baru tadarus. Gak koncone moco ditinggal mangan kolak, ditinggal HP-an, itu untuk tadarus ini. Tadarus itu dari kata tadarusa, artinya saling, tafa'ala, saling. Ada musyarakah di sini. Tapi yang kalau satu ngaji sendiri, yang lain sibuk sendiri, ya apalagi sambil ya ngerumpi, menggibah, naudzubillah, bisa-bisa hangus pahala puasanya. Karena kalau orang sudah kumpul enggak terasa tuh. Apalagi pencuri di bulan Ramadan itu sangat ganas, seperti handphone ya dan sebagainya. Itu kan pencuri pahala, itu kan pencuri akhlak, pencuri iman tuh ya. Nah, itu darus namanya. Jadi ada yang membaca, ada yang menyimak. Ajwad bil khairi minarihil mursalah, Nabi lebih dermawan daripada angin yang berhembus, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Hadis ini menunjukkan bahwa kaum muslimin dianjurkan untuk banyak mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk mempelajarinya. Dan hafalan Quran juga disetorkan di bulan ini, sehingga ini menjadi dalil, kata beliau, menunjukkan dianjurkannya banyak melakukan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, kemudian kaum muslimin, jadi upayakan kita ditingkatkan kualitas tilawahnya. Kan kita pernah sebutkan ada 3 tilawah, kata Syekh Utsaimin. Yang pertama tilawatul lafzi, yang kedua tilawatul makna, yang ketiga tilawatul amal. Selama ini baru tilawatul lafzi mayoritas, hanya membaca per lafaz, tapi maknanya tidak disentuh. Maka tingkatkan tahun ini tilawatul lafzi plus tilawatul makna, disentuh maknanya, tafsirnya dibaca. Lalu tilawatul amal diterapkan untuk 1 tahun berikutnya, nanti ditingkatkan lagi, diamalkan terus. Dan ini butuh pertolongan dari Allah. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waqa'a wa aqwamu qila, sesungguhnya di waktu malam lebih tepat untuk khusyuk, dan apa? Bacaan di waktu itu lebih berkesan. Nah, lebih berkesan, dan kita merasakan betul. Ya. Jadi kalau punya kayak gini tablet enak, sholat tahajud taruh depan. Nah, nanti kan kelihatan besar itu sambil sholat ya, daripada pegang Quran capek, taruh sudah depan, nanti sambil lihat ya. Ya, enak itu, masya Allah. Nanti waktu sujud mau bangkit di seret halaman berikutnya. Coba Anda terapkan itu kan, nikmat sekali. Nah, maka kaum muslimin, ini kesempatan emas untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Karena Quran itu apa? Kalamullah, kalam-kalam Allah. Masa agak rindu sama Allah ya. Dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma
mengimami sholat taraweh di zaman Umar, ya. Kalau Nabi ketika sholat taraweh sholat tahajud itu kan 1 rakaat 5 juz Nabi kan. Umar dikurangi. Di zaman Umar perintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma membaca 200 ayat dalam 1 rakaat. Itu di zaman Umar. 200 ayat 1 rakaat. Berarti 2 rakaat 400 ayat zaman Umar. Sampai-sampai tabi'in ada yang berpegang pada tongkat saking lamanya berdiri. Nah, ya maklum ya, zaman Nabi kan top-topnya syariat kan, mulai mengendur. Sekarang tinggal trikul. Bahkan tinggal itu awal-awal ayat Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar. Yang paling panjang apa? Kaf, ha, ya, ain, shad, Allahu Akbar. Masya Allah. 13 dadi 7 menit lagi. Nggak bisa bayangkan nanti tahun 2030 paling secepat mana ya? Lama-lama hilang ini. Nah, jadi ini luar biasa. Terus akhirnya apa? Di zaman tabi'in, setelah tabi'in ya. Dulu zaman Umar itu menjelang fajar baru selesai. Lalu di masa tabi'in Al-Baqarah dibaca tuntas 8 rakaat. Zaman tabi'in. Ya, Al-Baqarah dibaca tuntas 8 rakaat. Nah, artinya apa? Semakin ke belakang semakin ringan ya, semakin diperingan, Masya Allah. Nah, jadi kesimpulannya apa kaum muslimin? Ini Ramadan khusus spesial untuk Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran. Ingat, Quran dan puasa keduanya kelak bisa memberikan syafaat. Dan ini tentu dapat meningkatkan keimanan. Motivasi ketujuh, pintu surga terbuka di bulan Ramadan. Ya, ketika puasa tiba, kebaikan mudah dilakukan, kejahatan dan maksiat semakin berkurang karena pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Dalam hadis yang lain, idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Maknanya sama, bedanya kalau hadis yang berikut sama-sama Bukhari ya dan Muslim. Apabila Ramadan telah masuk, pintu-pintu rahmat dibuka. Kata Al-Qadhi Iyad, dinukil oleh Ibnu Hajar dan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dan Fathul Bari. Al-Qadhi Iyad mengatakan yang dimaksud adalah makna secara tekstual dan hakiki. Terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka, terikatnya setan, itu tanda masuknya bulan Ramadan, karena mulianya bulan tersebut dan setan pun terhalang mengganggu orang yang beriman. Ini isyarat, kata beliau, bahwa pahala dan pemaafan dari Allah begitu banyak pada bulan Ramadan, sehingga tingkah setan dalam menggoda manusia berkurang drastis karena mereka bagaikan para tahanan ketika itu. Fathul Bari jilid 4 halaman 114 dan syarah Sahih Muslim. Ya, itu kata Al-Qadhi Iyad. Nah, lalu beliau juga menambahkan, juga bisa bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan, seperti berpuasa, seperti sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah. Hampir ketika Ramadan full sampai turah-turah itu, betul? Nah, kemarin sudah dapat info, Ustadz, untuk air minum kami yang tanggung sudah datang 2 pickup itu kan. Nah, ini belum Ramadan sudah datang 2 pickup kan. Kurma sudah ada yang nanggung dari Surabaya, Ustadz, untuk pondok nanti sekian kintal dari kami. Nah kan,
Nggak tahu di sini sudah ada yang nanggung belum? Belum ya? Belum ada yang nanggung. Masya Allah. Siapa tahu nanti yang nanggung. Berapa jumlah jamaahnya? Sekian. Oke, selama Ramadan full kita catering dari rumah makan ini misalnya. Masya Allah. Ini kesempatan jamaah. Dan tidak ada ini kecuali di bulan Ramadan. Nah, sehingga orang di bulan Ramadan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan maksiat. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, kami para sahabat tidak berani menyambut awal bulan Ramadan dengan hati yang kotor, dengan hasad, iri, dendam. Buang semuanya, masuk Ramadan bersih, sehingga dinamakan bulan suci kata orang-orang. Betul ya? Kata orang-orang, bulan suci Ramadan. Ini kesempatan kaum muslimin. Nah, sedangkan kata Al-Qadhi Iyad, tertutupnya pintu neraka, terbelenggunya syaitan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika itu. Timbul pertanyaan, Ustadz, katanya Ramadan setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada maksiat? Nah, Abul Abbas Al-Qurtubi itu menyebutkan ya, ada 3 jawaban. Kata Abul Abbas Al-Qurtubi, yang pertama, setan diikat dari orang yang menjalankan puasa, yang memperhatikan syarat dan adab saat berpuasa. Baru setan nggak berkutik. Adapun yang tidak menjalankan puasa dengan benar, maka setan tidak terbelenggu darinya. Lihat ketika Ramadan, justru ketika sore hari menjelang berbuka, perapatan tambah rame. Itu pinggir-pinggir jalan wah rame. Kalau ditanya ngapain kok di sini, ngabuburit. Masya Allah. Harusnya yang rame itu majelis taklim sambil menunggu berbuka, kan begitu. Nah, kemudian jawaban kedua, seandainya kita katakan setan tidak mengganggu orang yang berpuasa, tetap saja maksiat bisa terjadi dengan sebab yang lain. Apa itu? Dorongan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Termasuk adat kebiasaan. Kalau sebelum Ramadan dia biasa bermaksiat, ini sulit ditinggalkan kalau enggak ditaubati. Bisa jadi ketika Ramadan kebiasaan buruk terbawa, ya. Dan juga ada faktor yang lain dari, kalau tadi dari internal ya, dari syahwat kita. Ada faktor yang lain, apa itu? Setan manusia, teman ya. Kita sudah serius di masjid, tiba-tiba didatangi, ayo melok ya. Nah, kan teman tuh. Nah, minal jinnati wan nas. Makanya Abu Hurairah mengatakan, kami ketika Ramadan untuk mengurangi maksiat kami biasa di masjid. Tentu bagi yang sudah menunaikan kewajiban mencari nafkah kan begitu. Nanti segera ke masjid kan gitu. Itu lebih menenangkan hati. Kemudian yang ketiga kata Abul Abbas Al-Qurtubi, bisa juga maksudnya bahwa setan yang diikat itu umumnya setan yang memiliki pasukan besar atau kelas kakapnya. Sedangkan setan yang tidak punya pasukan nggak dibelenggu, sehingga masih punya sedikit pengaruh. Itu kata Abul Abbas Al-Qurtubi. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kaum muslimin, kita berusaha Ramadan ini mengekang syahwat kita, nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Ya, intinya kejelekan di bulan Ramadan lebih berkurang daripada di luar Ramadan. Bahkan iklan yang tadinya nggak pakai kerudung, ketika Ramadan pakai kerudung. Ya. Paling nggak ada sedikit lah pengaruhnya kan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, di bulan Ramadan jiwa lebih condong kepada kebaikan dan amalan soleh, yang dengan kebaikan ini sebagai jalan terbukanya pintu surga. Begitu pula kejelekan berkurang
ketika itu yang akibatnya pintu neraka tertutup kelak. Sedangkan setan diikat artinya setan tidak menggoda melakukan maksiat sebagaimana ketika tidak berpuasa. Namun kata beliau, maksiat masih bisa terjadi karena syahwat. Maka ketika syahwat ditahan, setan-setan pun terbelenggu, nggak berkutik, kan begitu. Karena setan hanya bisa apa? Membisik-bisikkan. Betul kan? Iya, nggak ada ceritanya antum tadi mau ngaji dikondeli setan sikile ya. Nah, tarik-tarikan nggak ada. Paling bisikan, gak usah budal, grimis. Paling kono kene kancane sepi, kan begitu kan? Nah, gitu aja bisik-bisikan. Itu kemampuan setan cuma yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Guru-guru dari Abu Bakar bin Maryam rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan, jika tiba bulan Ramadan bersemangatlah untuk bersedekah, karena bersedekah di bulan Ramadan lebih berlipat pahalanya seperti seseorang sedekah di jalan Allah, yakni fisabilillah. Pahala bacaan tasbih lebih baik dari 1000 bacaan tasbih di bulan lainnya. Ya, ini menunjukkan apa? Terbukanya pintu kebaikan. Ibrahim An-Nakhai juga berkata, puasa sehari di bulan Ramadan lebih baik daripada puasa di 1000 hari lainnya. Begitu pula bacaan tasbih di bulan Ramadan lebih utama dari 1000 bacaan tasbih di hari lainnya. Begitu pula pahala 1 rakaat sholat di bulan Ramadan lebih baik dari 1000 rakaat di bulan lainnya. Ini ucapan Ibrahim An-Nakhai. Tapi ini hanya motivasi saja. Ya, karena tidak ada dasar dari dalil. Tapi gak ada masalah untuk motivasi. Ini menunjukkan apa? Keberkahan bulan Ramadan. Jadi jangan malas. Ayo gaspol ketika Ramadan ya. Powerful. Ya. Maka kemarin kita sampaikan di antara 10 tips sukses Ramadan apa? Memiliki niat dan tekad yang membara, tekad bulat, tekad yang kuat. Orang kalau tekadnya kuat, ketika tiba yang dicita-citakan akan berbunga-bunga hatinya, sehingga ringan menjalankan kebaikan. Dan tentunya yang paling baik jamaah dari itu semua, amalan yang kontinu walaupun sedikit, bukan amalan yang musiman. Paham maksudnya? Nah, wa inna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, yang ajek walaupun sedikit. Ketika ulama ditanya, mana yang lebih utama, Rajab atau Sya'ban? Apa katanya? Kun robbaniyan wala takun rojabian wala sya'baniyan. Jadilah hamba Allah yang robbani, yang sejati, bukan hanya menjadi hamba Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka kita juga bisa katakan kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan, kan begitu. Nah, kita selesaikan ya, motivasi ke-8. Puasa itu kaum muslimin menyempitkan jalannya setan. Ya. Sebab setan itu merasuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran darah. Sehingga syahwat dari orang yang berpuasa bisa diatasi. Ya, ketika ada pemuda yang sudah siap menikah namun tidak menikah, Nabi kasih solusi, ya ma'syaros syabab man istata'a minkumul ba'afal yatazawwaj. Kalau sudah mampu cepat dan rapi, kan begitu. Kalau nggak siap, alaikum bisyam fa innahu lahu wija. Kalau nggak mampu, maka berpuasalah, karena puasa adalah wija, tameng dari syahwat, kan begitu. Mana dalil yang menunjukkan setan itu merasuki kita dari aliran darah? Hadis sahih riwayat muttafaq alaihi. Ketika Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha, istri Nabi, menemui Nabi saat itikaf, beliau ngobrol sama Nabi agak lama lalu berdiri dan mau pulang. Lalu Nabi mengantarkan pulang.
ketika di jalan, ya, karena rumah beliau di perumahan Usama bin Zaid di daerah sana, daerah kampungnya Usama bin Zaid, agak jauh dari masjid. Famara rajulani minal ansor, ada dua sahabat Ansor yang sedang lewat. Ketika keduanya melihat Nabi dengan seorang wanita, asro'a, keduanya cepat-cepat bergegas. Lalu Nabi menegur mereka, ala rislikuma innaha Sofia bintu Huyai, pelan-pelan, pelankan jalan kalian, gak usah kesusu, ini istriku Sofia. Nah, kemudian mereka mengatakan subhanallah ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan inna syaitana yajri minal insani majrad dam, sesungguhnya setan itu, kata Nabi, ya, setan itu mengalir, merasuk, ya, melalui peredaran darah. Wa inni khasyitu ayyaqdhifa fi qulubikuma su'an, aku takut kalian memiliki, ya, suudzon yang disusupkan oleh setan ke dalam hati kalian. Kenapa? Nabi khawatir kalau nggak dijelaskan setan akan membisikkan dalam hati dua orang tadi, loh Nabi sama cewek itu, kan begitu. Makanya kita nggak boleh bermudah-mudah mengambil kesimpulan, harus tabayun, ya. Nanti kalau antum lihat ada temen ngaji bonceng wanita, jangan langsung diambil kesimpulan, loh selingkuh misalnya, gendaan, jangan. Carikan uzur, datangkan 100 uzur, alasan, oh paling Mbak Yuni, ponaane, oh paling BBE, oh paling ibuke, atau mungkin paling bojone, lho bojone gak iku kok, oh ya paling madune, kan bisa jadi tuh kan. Itu kaum muslim. Yang jelas jangan sampai ada ya, keburukan yang masuk ke dalam hati kita. Ingat, ya, kita dianjurkan untuk berhusnudzon, ya, berhusnudzon, sehingga dengan puasa, ya, Allah menyempitkan aliran darah yang merupakan jalurnya setan karena setan menyusup dari aluran darah ini. Dan ini hanya ada atau didapatkan, kata Syekh bin Baz, apabila orang tersebut menjalani puasa dengan benar dan ikhlas. Tapi lah poso penggawene turu tok ya padha ae, atau poso main game tok, kan begitu, ya nggak berfungsi, kan begitu. Apalagi game sekarang itu kan gambar-gambarnya kayak gitu, kan buka aurat, akhirnya pikirannya berfantasi, kan begitu. Nah, apalagi Ramadan iktikaf depan televisi nonton sinetron, kan. Nah ini kan ya otomatis gak berfungsi. Nah itu kaum muslimin. Motivasi ke-9, nah, tinggal sedikit ya, kita selesaikan. Kita kasih 15 motivasi nanti. Tinggalkanlah sesuatu karena Allah, nantinya akan dapat ganti yang lebih baik. Tadi sudah kita sampaikan hadisnya, ya. Jamaah yang berbahagia, tadi dikatakan la khulufu fami shaim atyabu indallah mirihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Padahal ketika puasa, saat pencernaan kita kosong, itu bau mulut kita berubah, jamaah. Secara hakiki nggak sedap baunya, ya, nggak sedap, ya, secara hakiki. Nah, makanya disinilah ada penjelasan ulama apa maksudnya. Ternyata Abu Qatadah dan Abu Dahma radhiyallahu an, ya, radhiyallahu anhuma pernah menemui ahli Badiyah, Arab Badui, lalu bertanya, pernahkah kau mendengar hadis dari Nabi? Apa kata orang Badui tadi? Iya, pernah. Innaka lang tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Kaum muslimin, siapa yang enggan, tidak mau mendatangi dukun atau tukang ramal,
lalu dia memilih bertawakal, Allah akan memudahkan tawakalnya. Siapa yang tidak meminta-minta atau mengemis untuk memperkaya diri, Allah akan mengganti dengan memberikan kecukupan dari pekerjaannya. Siapa yang meninggalkan berdusta, Allah akan beri dia kemuliaan di hadapan manusia. Siapa yang meninggalkan penipuan dalam jual beli, Allah ganti dengan keberkahan pada jual belinya. Kan begitu kata Nabi. Ya, dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Siapa yang meninggalkan riba, Allah akan membukakan keberkahan pada rizkinya. Siapa yang tidak memandang yang haram, Allah berikan kebersihan dan cahaya pada pandangan dan hatinya. Bahagia dia. Ya, sehingga akan mendapatkan kenikmatan memandang yang halal. Kenapa banyak pasangan suami istri setelah menikah beberapa masa delok bojone kok enek gitu kan ya. Delok bojone gak ayu meneh. Kenapa? Karena di luar dia mengumbar pandangan, gak godul basar. Allah cabut kenikmatan itu. Padahal dulu Anda untuk mendapatkan istri Anda perjuangannya luar biasa. Ditolak dari pintu ke pintu, ngelamar ditolak tok gitu ya, sampai dijuluki Abu CV. Ditolak itu masalahnya. Mengajukan berbagai proposal ditolak ya. Setelah dapat beberapa waktu berjalan, loh kok sudah nggak bahagia, kok mau cerai, kenapa? Bisa jadi karena dia di luar tidak menundukkan pandangan, sehingga Allah kurangi kenikmatan pada dirinya, kan begitu. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Barang siapa meninggalkan pelit karena Allah, Allah ganti dengan apa? Kemuliaan di sisi manusia. Wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang meninggalkan sombong, Allah berikan sifat tawadhu. Masya Allah. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Barang siapa meninggalkan dendam dan memaafkan, Allah beri dengan izzah, kemuliaan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan. Ya, kata Rasul, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Ya, motivasi yang ke-10 jamaah, tinggal sedikit. Jam 7.11 ya. Ramadan itu jamaah, bulan diperintahkan untuk rajin sedekah. Ya, tadi disebutkan Nabi itu ajwad, orang yang paling dermawan, jud, ya, banyak berderma, banyak memberi. Itu Nabi. Ya. Bahkan beliau juga luar biasa kedermawanannya. Beliau memperjuangkan jiwa raganya, hartanya untuk Islam. Ibnu Rajab menjelaskan beberapa poin kenapa kita dianjurkan menggabungkan antara puasa dengan sedekah. Yang pertama, karena ini bulan Ramadan, waktu yang mulia, pahala berlipat ganda. Yang kedua, rajin berderma pada bulan Ramadan berarti membantu orang untuk berpuasa, membantu orang untuk sholat malam, membantu orang untuk membaca Al-Quran, membantu orang untuk mencari nafkah yang halal. Sedangkan orang yang membantu beramal, dia mendapatkan pahala yang semisal. Misalnya dalam hadis disebutkan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Berarti antum sedekah untuk kaum muslimin di bulan Ramadan yang berpuasa dapat pahala puasa, dapat pahala baca Quran kalau dia baca Quran, Masya Allah. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Rajab, di bulan Ramadan Allah juga berderma kepada kita. Apa buktinya? Allah memberikan rahmatnya, ampunannya, dan pembebasan dari api neraka setiap malam. Ya, setiap malam sampai akhir Ramadan. Dan Allah juga
berderma kepada kita dengan memberikan bonus Lailatul Qadar. Yang keempat jamaah, menggabungkan antara puasa dan sedekah sebab dimudahkan masuk surga. Masih ingat hadisnya? Di surga ada istana yang bisa turun zuhuruha min butuniha, luarnya bisa dilihat dari dalamnya, dalamnya bisa tembus dari luarnya. Untuk siapa ini? Kata orang Arab Badui, liman hiya ya Rasulullah, liman atobal kalam wa at'amat ta'am wa adama siyam wa sholalillah billaili wa nasuniyam. Untuk orang yang lembut ucapannya, untuk orang yang memberi makan, untuk orang yang merutinkan puasa, dan orang yang sholat malam. Alasan kelima, menggabungkan sedekah dan puasa itu sebab kemudahan mendapatkan ampunan dosa dan selamat dari siksa neraka. Ya, apalagi ditambah sholat malam, kan begitu. Asyamu junna minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu tameng dinding dari neraka seperti tameng kamu dalam peperangan. Rawahu Ibnu Majah. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah dapat memadamkan dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Ya, wa sholatur rajul min jawfilal, begitu juga salat malam. Yang keenam, dalam puasa kita pasti ada cacat dan kekurangan jamaah. Oleh karena itu sedekah menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga di akhir Ramadan sebelum salat Id apa yang disyariatkan? Zakatul fitr, zakat fitr. Ya, sebagai apa? Tuhrah lis-shaim minal laghwi war rafas. Pembersih bagi orang puasa dari sia-sia dan kata yang kotor, dan makanan bagi orang miskin. Alasan ketujuh, sebagian ulama ketika ditanya, kenapa kita diperintahkan berpuasa? Supaya yang kaya dapat merasakan penderitaan orang yang lapar dan tidak melupakan derita mereka. Kita sedih kaum muslimin, ada berita di internetnya, seorang yatim katanya begitu ya, mencuri pisang di arah. Masya Allah. Itu kaum muslimin. Dan masih banyak yang ya motivasi lain seperti ya misalnya ketika Ramadan nanti kaum muslimin apa itu, kita dilatih untuk ikhlas ya, supaya ikhlas. Kemudian ketika Ramadan nanti kita diajarkan bersyukur. Makanya di surat Al-Baqarah 185, setelah Allah menyebutkan Ramadan itu bulan Quran, ditutup dengan la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Kenapa? Karena kita mendapatkan nikmat Ramadan, nikmat kemudahan menjalankan ibadah di bulan Ramadan, maka kita tutup dengan bersyukur dan bertakbir, yaitu sholat Id ya. Nah, itu kaum muslimin. Dan yang terakhir, jangan lupa nanti i'tikaf di bulan Ramadan, fokus dalam ibadah, dan semoga Ramadan ini memberikan pengaruh setelah ya Ramadan sampai Ramadan lagi. Artinya apa yang sudah kita rutinkan selama di bulan puasa, semoga terus dapat kita jaga sampai kita menjelang akhir kehidupan kita. Allahumma tawaffana alal islam was sunnah, Allahumma rizzuqna husnal khitam. Semoga ini bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah mudahkan antum untuk beribadah selama di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semuanya ya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.